Salam solusi. Teman-teman semua, kita hari ini akan menemui beberapa kelompok dan dalam kelompok ini nanti akan mendiskusikan sesuai dengan topik-topik yang sudah dibagi. Kita berharap ada masukan, ada kritik, ada pertanyaan dari kita yang sedang mengamati video ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian dari proses pembelajaran kita supaya kemudian hari kita menjadi lebih baik lagi. Demikian saya kira untuk kita nikmati bersama diskusi ini. Salam solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puji serta rasa syukur kita atas kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tak akan pernah terukur, sehingga kita bahagia di dunia dan alam kubur. Tak lupa pula salawat beserta salam, marilah kita curah limpahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak dosen Dr. Usyono MA dan yang saya sayangi para audiens sekalian. Perkenalkan, nama saya Geniza Idila Syuaira, NIM 03072230049, dan rekan saya Laila Qadri Sibarani dengan NIM 0307223092. Dan rekan saya Said Asian Simanjuntak dengan NIM 0307223134. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan membahas mengenal kebenaran ilmiah. Sebelum kita membahas mengenal kebenaran ilmiah, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa sih itu kebenaran. Nah, menurut saudari Laila, apa sih itu kebenaran? Menurut saya, kebenaran itu ialah pernyataan dengan fakta-fakta itu sendiri, dan situasi yang dipertimbangkan itu berusaha melukisnya. Jadi menurut saudari Laila, kebenaran itu pernyataan dengan fakta-fakta yang akhirnya harus dipertimbangkan ya? Iya. Nah, kalau menurut saudara Said Hasian, apa sih itu kebenaran? Kebenaran adalah suatu kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Sesuatu pernyataan dikatakan benar apabila didukung oleh bukti empiris yang mendukungnya. Kayak seperti kata semua besi apabila dipanaskan akan menguat, seperti itu. Berarti kebenaran itu harus ada buktinya gitu ya? Baiklah teman-teman, jadi kesimpulannya kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objek. Bisa juga diartikan kebenaran adalah persesuaian antara pernyataan dengan fakta-fakta yang harus dipertimbangkan. Nah, selanjutnya dalam mengenal kebenaran ilmiah terdapat 3 teori kebenaran dalam sejarah filsafat. Yang pertama ada teori dasar pengetahuan, yang kedua ada teori batas pengetahuan, dan yang ketiga ada objek pengetahuan. Menurut saudara Said Hasian, apa sih itu dasar pengetahuan? Dasar pengetahuan adalah mempertanyakan apa yang menjadi penyebab manusia mengetahui segala sesuatu. Nah, menurut saudari Laila, apa sih itu teori batas pengetahuan? Mengenai batas pengetahuan, itu dipermasalahkan sejauh kesalahan manusia sebagai subjek mengetahui sesuatu. Dan yang ketiga, ada teori objek pengetahuan. Teori objek pengetahuan ini difokuskan pada pertanyaan apakah yang menjadi sasaran mengetahui objek tersebut. Nah, kemudian dalam mengenal kebenaran ilmiah terdapat proses kebenaran. Yang pertama ada realita, yang kedua ada ilmiah, dan yang ketiga ada kesepakatan. Dan kemudian muncullah berbagai pandangan. Yang pertama ada kebenaran agama. Menurut saudari Laila, apa sih itu kebenaran agama? Kebenaran agama itu adalah pandangan yang menyatakan bahwa kebenaran yang diterima oleh manusia berdasarkan bersumber pada Tuhan. Jadi kebenaran agama itu kebenaran manusia
yang harus sumbernya dari Tuhan gitu ya. Ya. Kemudian yang kedua ada kebenaran filsafat. Menurut saudara Said Hasian, apa sih kebenaran filsafat itu? Kebenaran filsafat itu adalah kebenaran yang diperoleh dengan cara merenungkan atau memikirkan sesuatu sedalam-dalamnya atau seluas-luasnya. Berarti kebenaran filsafat ini didasarkan atas pemikiran yang mendalam ya. Betul. Dan yang ketiga, ada kebenaran ilmu. Kebenaran ilmu ini terdapat bekerja dengan cara ilmiah, yaitu diantaranya ada objektif, terbuka, rasa ingin tahu, menghargai karya orang lain, mempertahankan kebenaran, kritis, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, dalam mengenal kebenaran ilmiah, terdapat jenis-jenis kebenaran. Yang pertama ada kebenaran aktual atau kebenaran empirik. Yang kedua ada kebenaran formal, logis, dan intensional. Yang ketiga ada kebenaran ideal, normatif, etik. Yang keempat ada kebenaran transendental, metafisika, dan absolut. Jadi yang dimaksud kebenaran empirik itu bagaimana? Kebenaran aktual atau kebenaran empirik itu kebenaran yang merupakan kesesuaian antara sebuah pendapat dan hal yang ada di alam dengan keadaan dan hubungan yang nyata. Kalau kebenaran formal, logis, dan intensional itu dia berdasarkan pemikiran yang logis dan masuk akal. Yang ketiga ada kebenaran ideal, normatif, dan etik. Menurut saudari Laila, apa sih itu kebenaran ideal, normatif, dan etik? Kebenaran yang tidak dapat dicapai dengan menguji konsistensinya terhadap kenyataan atau logis semata. Berarti dia harus konsisten dengan kenyataan gitu ya, atau logika. Dan yang keempat ada kebenaran transendental, metafisika, absolut. Apa sih kebenaran transendental, metafisika, dan absolut itu menurut saudara Said Hasian? Kebenaran transendental, metafisika, absolut adalah kebenaran dasar realita yang dicapai melalui filsafat mengenai hal absolut. Transendental berarti menonjolkan hal-hal yang bersifat rohani. Selanjutnya, dalam mengenal kebenaran ilmiah terdapat teori-teori kebenaran. Yang pertama itu ada teori kebenaran korespondensi, yang kedua ada teori kebenaran koherensi, dan yang ketiga ada teori kebenaran pragmatis. Menurut saudari Laila, apa sih itu kebenaran korespondensi? Kebenaran korespondensi itu ialah suatu paham yang mengatakan bahwa suatu pernyataan dapat dikatakan benar apabila makna yang dikandungnya adalah sesuai atau relevan dengan objek yang dituju. Berarti dia dikatakan benar apabila maknanya itu relevan dengan objeknya. Dan yang kedua ada teori kebenaran koherensi. Menurut saudara Said Hasian, apa sih itu kebenaran koherensi? Kebenaran koherensi dikenal dengan istilah koherensi, theory of truth, yang artinya adalah melekat, tetap menyatu, dan benar. Teori kebenaran koherensi adalah kesesuaian antara suatu pernyataan yang dengan pernyataan dengan pernyataan lainnya yang sudah terlebih dahulu diketahui. Seperti itu. Berarti udah diketahui duluan ya. Dan yang ketiga ada teori kebenaran pragmatis. Apa itu teori kebenaran pragmatis? Teori kebenaran pragmatis ini istilahnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu pragmai, yang artinya dikerjakan, dilakukan, perbuatan, dan tindakan. Teori ini lahir dan dikembangkan oleh sebuah aliran filsafat yang bernama pragmatisme yang lahir di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19 dengan 2-3 tokoh sentralnya, yaitu William James, John Dewey, dan Charles Sanders Peirce.
Dalam mengenal kebenaran ilmiah ini tentu saja ada penemuan-penemuannya. Dan penemuan kebenaran itu ada dua macam. Yang pertama penemuan non-ilmiah dan yang kedua ada pendekatan ilmiah. Yang pertama ada penemuan non-ilmiah. Di penemuan non-ilmiah ini terdapat banyak macam-macamnya. Yang pertama ada penemuan secara kebetulan, penemuan secara kebenaran dengan akal sehat, dan yang ketiga ada dengan prasangka. Menurut saudari Laila, penemuan non-ilmiah secara kebetulan itu apa sih maksudnya? Penemuan kebenaran secara kebetulan dapat diandaikan ketika manusia mengetahui tentang api yang diperoleh secara kebetulan. Ada nggak contoh penemuan non-ilmiah secara kebetulan ini? Mungkin suatu ketika pada masa lalu petir menyambar pohon sehingga pohon tersebut hangus dan meninggalkan bara. Dan bara ditemukan manusia ketika dipegang terasa panas. Tak kala ditimbun dengan rutin kering malah menyala. Di sini manusia kemudian memelihara dan membuat api. Jadi sebenarnya kesimpulan dari penemuan non-ilmiah secara kebetulan ini menurut saya penemuan yang tidak disangka-sangka gitu ya, secara tiba-tiba. Secara kebetulan. Dan yang kedua ada penemuan kebenaran dengan akal sehat. Menurut saudara Said Hasian, gimana sih penemuan kebenaran dengan akal sehat ini? Penemuan dengan akal sehat itu seperti serangkaian konsep atau bagan konseptual yang memuaskan untuk digunakan secara praktis. Penemuan kebenaran dengan cara akal sehat seperti common sense. Ada nggak contoh penemuan kebenaran dengan akal sehat ini? Ada, seperti yang di buku yang pernah saya baca, sekitar abad ke-19 banyak pendidik yakin bahwa hukuman merupakan alat utama dalam pendidikan. Jadi apabila ada seorang murid yang nakal atau tidak mengerjakan tugas, dia akan diberi hukuman. Namun apa yang dianggap benar dan itu ternyata dianggap salah berdasarkan penelitian psikolog dan pendidikan, di mana yang menjadi alat utama pendidikan adalah ganjaran. Dan yang ketiga itu ada penemuan non-ilmiah secara prasangka. Apa yang dimaksud penemuan non-ilmiah secara prasangka, Saudari Niza? Penemuan non-ilmiah secara prasangka ini adalah penemuan pengetahuan yang dilakukan melalui akal sehat, kebanyakan diwarnai oleh kepentingan orang yang melakukannya. Dengan akal sehat, orang cenderung ke arah perbuatan generalisasi yang terlalu dipaksakan, sehingga hal ini menjadi sebuah prasangka. Selanjutnya, setelah kita memahami mengenai penemuan non-ilmiah, sekarang kita akan memahami mengenai pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah ini umumnya merupakan suatu penelitian yang berdasarkan suatu teori tertentu. Pendekatan ilmiah berbeda jauh dengan penemuan kebetulan atau coba-coba, di mana dilandasi dengan penelitian yang sistematis, terkontrol, dan tentunya berdasarkan data empiris, artinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam pendekatan ilmiah ini, dia memiliki syarat-syarat ilmiah. Kira-kira menurut saudara Said Hasian, apa saja sih syarat-syarat ilmiahnya itu? Syarat-syarat ilmiahnya itu yang pertama adalah sistematis, bersifat universal, objektif, dapat diverifikasi, progresivitas, dan kritis. Selanjutnya, dalam mengenal kebenaran ilmiah, terdapat karakteristik kebenaran ilmiah. Karakteristik kebenaran ilmiah ini harus memenuhi unsur-unsur kebenaran ilmiah di dalamnya, yaitu yang pertama, ada unsur kebenaran yang berkaitan dengan kualitas pengetahuan. Dengan kualitas pengetahuan ini ada juga berbagai macam-macamnya.
Yang pertama ada pengetahuan biasa, ada pengetahuan ilmiah, ada pengetahuan filsafat, dan ada pengetahuan agama. Nah, selanjutnya untuk sampai kepada kebenaran ilmiah dibutuhkan beberapa tahapan. Salah satunya 3 tahap berpikir ilmiah. Karena asas dasar ilmiah sebagaimana yang telah dicetuskan oleh para ilmuwan barat harus dapat diuji dan dibuktikan keotentikan hasil yang temuannya tersebut. Baiklah, sekian diskusi kami pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.